Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afadi Khairul Muammar dari kelas X5A. Yang saya hormati Ibu Sangaji Niken Hapsari selaku dosen pengampu mata kuliah Kajian Fiksi Prosa Sastra Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah film yang berjudul Ketika Cinta Bertasbih. Film ini menceritakan tentang tokoh yang bernama Azam. Dia adalah mahasiswa asal Indonesia yang sedang belajar di Kairo, Mesir. Selain kuliah, dia juga berusaha berjualan, yaitu berjualan tempe serta membuat bakso. Pelanggannya pun banyak sehingga ia terkenal di kalangan mahasiswa Indonesia. Kedutaan Besar RI pun sering mengundangnya untuk membuatkan makanan dalam acara yang diselenggarakan oleh Duta Besar Republik Indonesia. Suatu ketika, Azam bertemu dengan Eliana di acara Duta Besar Republik Indonesia dan berkenalan. Tampaknya dari raut wajah Eliana bahwa ia menyukai Azam. Kemudian Azam berbincang dengan Pak Ali, supir pribadi dari Duta Besar Republik Indonesia, di mana Duta Besar Republik Indonesia adalah ayah dari Eliana. Kemudian Pak Ali menasehatinya. Pak Ali menunjukkan atau mengarahkan bahwa ia ingin mengenalkan kepada seorang gadis yang bernama Ana, di mana Ana adalah anak dari seorang kiai yang berada di Jawa Tengah. Pak Ali pun memberikan saran kepada Azam untuk datang ke tempat Ustadz Mujab, di mana Ustadz Mujab adalah saudara dari Ana yang tinggal di Kairo, Mesir. Setelah itu Azam pun memberanikan diri dan menanyakan kepada Ustadz Mujab apakah Ana sudah ada yang melamar. Kemudian Ustadz Mujab pun menjawab bahwasannya Ana sudah dilamar. Yang melamar adalah Furqon, tidak lain adalah teman dari Azam. Sebelumnya Azam tidak pernah bertemu atau tidak pernah mengenal siapa itu Ana. Suatu ketika saat Azam sedang berada di bis, dia ditegur oleh seorang gadis. Seorang gadis pun menanyakan apakah ia berasal dari Indonesia. Azam pun menjawab, iya. Saat itu Ana menanyakan kepada Azam di mana tempat toko buku terlengkap. Kemudian Azam mengarahkannya serta menunjukkan toko buku yang lengkap. Kemudian Ana pun turun di toko buku tersebut. Setelah Azam belanja dari pasar, ia melihat wanita yang sedang menangis di tepi jalan. Kemudian dia berhenti dan melihat ternyata wanita itu temannya yang tadi berkenalan di bis. Lalu berhentilah Azam dan menanyakan kepadanya apa yang terjadi. Kemudian Ana menjelaskan bahwa ia baru saja kecopetan serta bukunya tertinggal di bis. Kemudian bis itu sudah jalan dan buku-buku yang baru saja dibelinya ketinggalan di bis tersebut. Azam pun membantu mereka dan akhirnya berhasil menyetop bis tersebut, kemudian mengambil buku-buku, kemudian diberikan kepada Ana. Setelah itu mereka pun berkenalan. Cerita berikutnya adalah Ana akhirnya berhasil menamatkan kuliah S2-nya di Mesir. Setelah itu ia pulang ke Indonesia. Azam pun sama, ia
berhasil menamatkan S1-nya dan pulang ke Indonesia bersama Eliana, di mana Eliana sudah menjadi artis di Indonesia serta banyak digandrungi oleh ibu-ibu serta anak-anak remaja. Setibanya di Indonesia, Eliana ikut mengantar pulang bersama Azam, mengantarkan pulang ke rumahnya yang berada di Solo dan berkenalan dengan ibu Azam. Setelah di Solo, setelah di Solo, Azam memulai membuka usahanya, yaitu sebagai pengantar barang ekspedisi dan berjualan bakso. Suatu hari Azam diminta untuk menjadi ceramah di tempat pondok Yai Lutfi. Jamaah pun tertarik dan antusias dan suka dengan ceramah yang disampaikan oleh Azam. Kemudian usaha Azam pun berkembang dengan baik. Suatu ketika Ana datang ke rumah Azam untuk mengantarkan undangan pernikahannya. Azam pun nampak kaget. Setelah itu, Azam memberanikan diri untuk datang ke acara pernikahan Ana. Azam pun berkeinginan untuk menikah. Kemudian ia mencari-cari pasangan atau mencari-cari gadis yang hendak ia lamar. Sayangnya beberapa kali mengalami kendala, yaitu kegagalan dalam menemukan pasangannya. Suatu ketika ia berhasil menemukan gadis yang ia hendak persunting. Namun naas saat ia sedang pergi atau berkunjung ke rumah Kiai bersama ibunya, ia mengalami kecelakaan sehingga ibunda dari Azam pun meninggal dunia. Setelah itu pernikahannya pun gagal. Suatu ketika terjadi masalah di rumah tangga antara Ana dan Furqon, di mana Furqon didiagnosa mengidap penyakit HIV/AIDS. Kemudian Furqon pun menjelaskan kepada Ana, sehingga Ana pun meminta cerai. Lalu diceraikanlah Ana. Setelah itu Azam nampaknya putus asa. Kemana lagi ia harus meminta bantuan atau meminta tolong kepada seseorang, di mana ia minta dicarikannya seorang wanita untuk dipersuntingnya. Suatu ketika ia berkunjung ke tempat Pak Lutfi, di mana Pak Lutfi adalah ayah dari Ana. Kemudian Azam pun memberikan Pak Lutfi cincin untuk meminta tolong dicarikannya seorang wanita guna dipersunting Azam. Kemudian Pak Lutfi pun mengiyakan dari permintaan Azam. Setelah itu Pak Lutfi pun menceritakan bahwa ada seorang gadis atau ada seorang perempuan, ia sudah menjadi janda, bahwasanya perempuan itu masih suci, bahwasanya perempuan itu masih suci, belum disentuh oleh laki-lakinya. Kemudian Azam pun menerima tawaran tersebut. Setelah itu Azam meminta
meminta nama atau untuk memberitahukannya siapakah nama wanita tersebut. Kemudian Pak Lutfi pun menjawab bahwa nama perempuan tersebut adalah Ana. Setelah itu Pak Lutfi menyuruh Azam untuk sholat maghrib di tempat pondok pesantrennya, kemudian dinikahkannya sehabis sholat maghrib, di mana saksi-saksinya atau para saksinya adalah dari santri serta santriwati serta warga setempat. Demikian cerita dari film Ketika Cinta Bertasbih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf.